Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis disebutkan, hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Afdalu ayyamid dunya al-ashru." Hari-hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari. Para ulama katakan 10 hari yang dimaksud sini adalah yakni Asyra Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala mislahunna fi sabilillah." Apakah tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya meski seseorang itu berjuang di jalan Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, "Wala mislahunna fi sabilillah." Tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya illa rajulun affara wajahu fit turab, kecuali seorang yang keluar berjihad lalu ia tidak kembali lagi karena dia dalam keadaan mati syahid. Ibu-ibu sekalian, yang pertama kita syukuri kita berada pada hari terbaik dari hari yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan dikatakan tadi ada amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah tadi dibandingkan dengan jihad. Tetap lebih utama amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kecuali kalau dia pergi berjihad, kemudian dia berperang, lantas meninggal dunia ketika berperang tadi, lantas dia mati syahid. Tapi amalan secara umum itu menjadi utama, menjadi berlipat-lipat pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita berada pada tanggal 2 dari bulan Dzulhijjah. Baik, tema kita pada hari ini kita akan membahas amal-amal yang kita lakukan pada awal Dzulhijjah ini sampai nantinya pada amalan kurban hingga hari-hari tasyrik. Saya awali dengan menyebutkan keutamaannya tadi. Sekarang kita lihat apa saja amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah puasa. Ada hadisnya dari Hafsah. Ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini dilihat oleh istri beliau Hafsah. Nanti istri Nabi SAW yang lainnya pernyataannya berbeda. Karena kadang yang lainnya lihat, yang lainnya tidak. Yaitu beliau melakukan atau beliau tidak pernah meninggalkan 4 hal berikut. Yang pertama, siyamu yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Nanti setelah bulan Dzulhijjah ini, Ibu. Kemudian yang kedua, wal asyri, puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita sebut 10, Bu, tanggal 10 Dzulhijjahnya nggak masuk. Karena Idul Adha, Bu. Suruh makan.
Makan apa, Bu? Daging kurban. Yang penting nggak makan perasaan saja, Bu. Jadi 1 sampai 9. Jadi kalau disebut tadi puasa 10 hari pertama. Berarti yang dimaksudkan sini adalah boleh puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Berapa hari berarti, Bu? 9 hari. Jadi kalau jenengan mau puasa total 9 hari boleh. Tapi yang paling utama dari 9 hari ini nantinya puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa hari Arafah. Itu paling utama. Aduh Ustadz, saya dari tanggal kemarin sampai sekarang ini ditraktir teman terus, jadi ya nggak sempat-sempat. Ini ketemu lagi tanggal merah, suruh jalan-jalan lagi, besok tanggal merah lagi nggih. Ya, suruh jalan-jalan lagi, Sabtu dengan keluarga, Ahad dengan keluarga. Aduh Ustadz, saya nggak sempat. Sempatnya kapan, Bu? Tanggal 9 aja Ustadz. Oke, tanggal 9 jangan ditinggalkan. Tolong ini nggak pakai alasan lagi. Tanggal 9 juga saya nggak bisa Ustadz. Ya wes berarti ya selesai deh. Karena dari 1 sampai 9 yang utamanya ini tanggal 9-nya, Bu. Itu puncak-puncaknya. Seandainya jenengan ingin tambahkan 8 dan 9, berarti Tarwiyah dan Arafah. Bagus. 2 hari lumayan. Berarti besok Rebu tanggal Lebarannya kan tanggal 6 ya. Idul Adhanya tanggal 6. Berarti Arafahnya tanggal 5, berarti tanggal 4 Rebu Kemis. Oh, seandainya jenengan pengen, saya tambahkan Senin lagi Ustaz, jadinya 3 hari. Senin, Rebu, Kemis, boleh juga. Selasanya lagi ditraktir lagi, Bu. Ditraktirnya ya soto sapi pemanasan sebelum kurban katanya. Ini sifatnya bebas, Bu. Jadi kalau kita mau urutkan, berarti puasa awal Dzulhijjah yang paling afdol 9 hari. Oke. Terus yang paling utama dari 9 hari ini tanggal berapa tadi? 9. Seandainya jika mau tambah hari yang lainnya, bebas lagi. Ustaz, saya tanggal 9, terus saya tanggal 8 Dzulhijjahnya, terus hari Seninnya tadi itu. Tanggal 6 berarti, silahkan. Ya. Ini diantara amalannya. Terus tadi sudah 2 amalan. Rasulullah SAW tidak tinggalkan puasa hari Asyura, puasa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Terus puasa salasati ayamin min kulli syahrin, puasa 3 hari tiap bulan. Teks Nabi itu 3 hari tiap bulan, Bu. Teks Nabi di sini yang hadis ini tidak menyebutkan ayamul bid. Jadi kita perlu bedakan, ada ayamul bid, ada puasa 3 hari. Kalau ayamul bid tanggal berapa, Bu? 13, 14, 15. Khusus bulan Dzulhijjah tanggal 13-nya nggak dipakai. Kenapa? Masih tasyrik. Bertepatan lagi dengan hari Senin. Besok itu. Tapi maaf, ini hari tasyrik, Bu. Seandainya jenengan puasa, batal tuh, suruh batalin. Saya sudah rutin, nggak ngaruh ke rutinitas ibu. Suruh makan, Bu. Aneh, kita itu kadang disuruh makan, nggak mau makan, mau puasa. Disuruh puasa, mau makan. Nah, ini kebalik-kebalik nih, Bu. Maka dari Idul Adha 3 hari tasyrik jadi 4 hari itu nggak boleh puasa, Bu. Jadi nanti hari Jumat, hari Sabtu, Ahad, Senin itu pas tuh ada Seninnya lagi ketemu. Tambah lagi kalau jenengan tadi anggap ayamul bid tadi ya, ayamul bidnya nggak masuk tanggal 13. Nggak boleh puasa di situ. Berarti kalau Dzulhijjah nih, jenengan puasa ayamul bidnya 14, 15. Kurang 1 berarti kan? Nah, 1-nya bebas. Makanya tolong bedakan ayamul bid sama puasa 3 hari. Gini. Kalau seandainya 13, 14, 15 jenengan nggak bisa, maka lakukan pada hari yang lainnya. Ustaz, berarti bukan ayamul bid? Iya, bukan ayamul bid. Tapi masih mending karena 1 bulan ada puasa berapa hari? 3.
Berarti tadi 14, 15 bulan Zulhijjah ini nggih. Terus tanggal 13-nya diganti berapa? Jadi kan mau 16 boleh, mau nanti tanggal 20 Zulhijjah juga boleh. Tapi ayamul bidnya cuma 14, 15 saja. Kenapa disebut ayamul bid? Ayam hari, bid itu putih karena bulan saat pertengahan itu 13, 4, 5, 14, 15 itu bulannya putih, bulan purnama. Iya kan? Bulannya putih, bulannya besar tuh. Kalau jenengan puasa tanggal 20, bulannya nggak seperti itu lagi, Bu. Bulannya makin mengecil. Sampai nanti datang awal bulan lagi. Sehingga yang ini maaf tidak disebut ayamul bid, tapi dapat keutamaan puasa 1 bulan berapa hari? 3. Tuh. Jadi nggak usah sampai sedih sekali, aduh Ustaz, saya nggak bisa puasa ayamul bid. Ya, bisa diganti, Bu. Ada gantiannya karena 3 hari itu bisa pada ayamul bid, bisa pada 3 hari yang bebas di awal Dzulhijjah. Terus amalan yang keempat, Nabi SAW tidak pernah tinggalkan warakaataini qoblal ghoda, 2 rakaat qobliyah subuh. Ini istilah yang sama dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Sama, Bu. Kapan dilakukan? Waktu subuh masuk dulu. Azan subuh masuk dulu, sebelum jenengan kerja sholat fardu subuh, kerjakan dulu sholat qobliyahnya, atau nama lainnya sholat sunnah fajar. Itu istilah yang sama. Siapa yang bedakan ini butuh datangkan dalil. Ini sholat yang sama, Bu. Itu yang keutamaannya dalam hadis yang lainnya, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, dari 4 hal tadi ada di situ disebut puasa awal Zulhijjah. Tadi dikatakan oleh istri Nabi SAW, Hafsah. Kemudian Aisyah ternyata berkata berbeda. Aisyah bilang kayak gini, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asyri qattun." Saya itu tidak pernah lihat Rasulullah SAW itu puasa pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Saya nggak pernah lihat sama sekali. Hafsah bicara seperti ini, Aisyah bicaranya beda, Bu. Hafsah riwayatnya seperti ini, Aisyah itu berbicaranya beda. Maka para ulama itu jelaskan, Aisyah saat itu tidak melihat kebiasaan ini. Karena mungkin saat itu Nabi SAW sedang berhalangan, lantas yang Aisyah lihat pas beliau tidak puasa. Atau beliau dalam keadaan sakit, pas ketika itu tidak puasa. Atau beliau lagi safar, pas ketika itu tidak puasa. Jadi apa yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha itu tidak menafikan apa yang dikatakan oleh istri yang lainnya, yaitu Hafsah. Baik, ini amalan pertama pada awal Zulhijjah. Terus amalan yang kedua, takbir. Apa, Bu? Takbir, atau kita bahasakan takbiran. Takbirannya bagaimana, Bu? Takbirannya ini dimulai pada awal-awal Dzulhijjah, pada tanggal 1 dan seterusnya. Insya Allah amalan ini amalan yang aneh untuk orang Indonesia ini. Karena orang Indonesia itu ngertinya nanti pas Idul Fitri atau Idul Adha. Ya memang kita itu kurang ilmunya, Bu. Hal seperti ini bukan suatu yang aneh kalau di negara-negara yang memang sudah punya kebiasaan seperti itu. Kalau di Saudi Arabia, ini hal yang umum aja, Bu, biasa. Saya waktu kuliah di Saudi, pas di kampus, pas sudah masuk awal Dzulhijjah itu, ada seorang dosen keluar tuh mau pergi ke musola kampus. Saya di kampus teknik, masuk ke musola terus dia sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus dia takbir, jalan, sampai dia masuk ke musola tadi, sampai di shop dia takbir terus.
Dosen Bu, ini dosen kuliah umum. Takbir. Kalau kita paling kalau sini paling komentarnya gini, ini belum malam takbiran juga belum kok ini Pak. Dosenku aneh-aneh gitu ya. Saya kemarin sore sempat lari terus saya takbir, saya kerasin suara takbir saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jamaah saya dengar lagi, dia lagi duduk. Ya, kaget lagi. Pak Ustadz ini belum takbiran Pak Ustadz. Bu, ini wes Zulhijjah Bu. Oh gitu, saya kok baru tahu. Ya iya makanya ngaji. Saya jelaskan malamnya lagi, gitu. Tadi malam maksudnya. Ya. Karena hal yang biasa ini sebenarnya. Nah, saya akan jelaskan sini dalil-dalilnya. Kenapa kita disuruh bertakbir? Di antara perintahnya ada di surat Al-Hajj ayat 28. Surah Al-Hajj ayat 28. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Apa yang dimaksudkan hari-hari tertentu di sini? Kita lihat kalau di dalam kitab hadis yaitu Imam Bukhari itu menyatakan, Ibnu Abbas berkata kayak gini tentang ayat tadi, Al-Hajj ayat 28 tadi. Yang dimaksud hari-hari tertentu diperintahkan untuk menyebut nama Allah, diperintahkan untuk berzikir, yaitu Ayyamul Ashri, di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ditambahkan lagi, ayat juga menyebutkan wal ayyamul ma'dudat, pada hari yang terhitung, yaitu apa? Ayyamut tasyrik. Pada hari-hari tasyrik juga diperintahkan untuk menyebut nama Allah, berzikir tadi. Jadi kalau kita mau totalin Bu, berarti dari tanggal 1 sampai hari tasyrik terakhir. Hari tasyrik terakhir tanggal berapa? 13. Itu ada perintah untuk bertakbir Bu. Di samping mereka tahu tafsiran ayat seperti ini, mereka praktekkan lagi. Dikatakan oleh Imam Bukhari, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbiran. Ibnu Umar, begitu juga Abu Hurairah, mereka keluar ke pasar. Saat ini pasar lebih modern lagi. Ini keluar ke pasar Bu. Terus dia keluar sambil takbiran Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia bilang kayak gini berarti suaranya keras Bu dia. Setelah itu wa yukabbirun nasu. Orang-orang yang dengar Ibnu Umar atau Abu Hurairah tadi bertakbir, mereka juga ikut bertakbir. Karena ada yang kasih contoh tadi, sahabat besar. Ya, sahabat besar kasih contoh, mereka ikut lagi. Oh, ini hari awal Zulhijjah nih, diperintahkan untuk bertakbir. Mereka bertakbir juga. Nah, dari 1 sampai 13 ini kita bisa bagi, para ulama itu jelaskan, takbir itu ada dua macam, Bu. Yaitu disebut dengan takbir pertama, takbir mutlak atau takbir bebas. Apa Bu? Takbir pertama mutlak atau takbir bebas. Yang kedua, takbir muqayyad. Dikaitkan dengan sholat. Nah, mutlak itu kayak gini. Mutlak itu seperti Ibnu Umar ataupun Abu Hurairah yang keluar ke pasar tadi itu, Bu. Keluar ke pasar, terus bertakbir, bebas dia. Tidak terkait dengan sholat. Jadi bukan setelah sholatnya, tapi ketika keluar, dia lagi jalan, ya, terus dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Tidak dikaitkan dengan apa, Bu? Sholat. Kalau mau dibaca ketika sholat, caranya itu adalah ibu baca dulu zikir ba'da sholat. Oke, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu sudah selesai jenengan berdoa, baru takbir.
Nah, takbir mutlak ini adanya, Bu, satu. Kalau Idul Fitri, ya, kalau Idul Fitri itu mulai malam tenggelamnya matahari sampai khotib naik mimbar. Sifatnya mutlak, Bu. Makanya prakteknya di masyarakat itu bebas. Maka ada takbiran orang keliling kemana-mana. Cuma masalah kalau saat ini takbiran kelilingnya ini agak beda-beda sedikit, Bu. Takbiran keliling sudah macam-macam ini. Suara sound horeg ada, tuyul keluar, kuntilanak keluar gitu. Ya. Macam-macam itu pokoknya, Bu. Itu hal yang lain gitu. Tapi waktunya bebas. Kalau Idul Fitri tadi itu namanya takbir mutlak. Takbir mutlak yang kedua adalah ketika 1 Zulhijjah sampai 10 hari. Terus yang kedua namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini terkait dengan sholat. Ibu bisa baca takbirnya itu setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah, setelah sholat qadha, setelah sholat jenazah. Sama tuh. Misalnya setelah sholat wajib, Bu. Bacanya itu setelah salam langsung. Bacanya kapan, Bu? Setelah salam langsung. Nah, kapan waktunya takbir muqayyad ini waktunya? Catat, ini kaitannya dengan Idul Adha. Mulai 9 Zulhijjah waktu subuh. Berarti sholat subuh. Mulai sholat subuh pada 9 Zulhijjah. Bukan hari-hari ini ya. Terus sampai sholat asar 13 Zulhijjah. Berapa hari berarti itu, Bu? 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. 5 hari. Setiap ba'da sholat. Tadi saya sebut apa? Ba'da sholat langsung. Zikir ba'da sholatnya ditunda. Beda tak, Bu? Beda dengan mutlak kan? Oke. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau ada yang mempermasalahkan tadi saya sebut di awal 3, boleh pakai 2 juga, gak masalah. Riwayat Ibnu Abi Syaibah sebutkan 2. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 2 ini boleh. Di majelis tarjih Muhammadiyah pakai 2. Kalau saya milih dua-duanya. Bisa pakai 3, bisa pakai 2, bebas. Oke. Kita balik tadi. Dibaca ba'da sholat langsung. Jadi setelah saya sholat, saya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya sebut sholat wajib, iya. Sholat sunnah juga tadi kan? Iya. Seandainya jenengan sholat jenazah juga, kan setelah sholat jenazah 4 kali takbir, salam kan? Setelah itu langsung takbiran lagi itu. Terus setelah sholat qadha lagi, apa sholat qadha? Sholat qadha itu misalnya ada yang bangun subuh jam 8, Bu. Bukan bangun subuh, bangun pagi lah ya. Subuhnya sudah lewat, Bu. Jam 8. Sholat subuh tetap dikerjakan nggak? Dikerjakan nggak? Atau lunas? Dikerjakan, Bu. Walaupun jam berapa tadi? Jam 8. Tapi harap ini nggak rutin, Bu. Ingat. Waktunya ada. Maka itu namanya sholat qadha, Bu. Itu sholat qadha. Tetap dikerjakan kan? Setelah sholat qadha boleh juga bertakbir seperti itu. Tadi ada yang nanya berapa kali? Bebas. Saya mau sekali aja seperti kalimat sampai walillahil hamd, sekali aja boleh. Mau 2 kali boleh, mau 3 kali juga boleh.
Itu tadi namanya takbir muqayyad. Dari tanggal 9 sholat subuh sampai tanggal 13 sholat apa? Asar. Setiap ba'da sholat praktekkan terus seperti itu. Nanti bedanya cuma untuk jamaah haji. Jamaah haji ini berlaku takbir ini setelah, kalau waktu sholatnya tadi, yaitu waktu zuhur tanggal 10. Untuk jamaah haji, untuk takbirannya itu dimulai dari sholat zuhur tanggal 10. Berarti mereka sudah di Mina. Sedangkan tanggal 9 mereka masih wukuf di Arafah, masih talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia perbanyak talbiyah namanya. Di Musdalifah dia perbanyak talbiyah lagi. Tapi ketika sudah lempar jumrah Aqabah, langsung berganti takbir, terus takbir muqayyadnya itu dibaca setelah sholat zuhur. Dan sholat asar lagi mereka seperti itu. Sampai hari tasyrik terakhir. Sudah tadi Bu? Amalannya takbir. Takbirnya ada berapa macam tadi? 2. Takbir apa dan takbir apa? Mutlak dan takbir muqayyad. Tinggal diamalkan. Tapi kalau jamaah haji tadi dari zuhur Idul Adha tanggal 10 sampai subuh. Subuh hari terakhir. Karena mereka lempar jumroh terakhir itu di hari 13. Baik. Amalan kedua sudah. Terus tadi puasa Arafah sudah masuk di amalan pertama. Sekarang kita melaksanakan sholat id. Kan sholat id dulu baru kurban Bu. Betul nggak? Nggak boleh kurban dulu baru sholat id. Ingat itu. Nggak bisa kita punya Ustaz, kalau tanggal 10 nanti kasihan jamaah yang miskin-miskin itu nggak sempat buat masakan untuk itu. Jadi saya sembelih tanggal 9 aja deh. Terus nanti tanggal 10 dibagi. Oh maaf, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ini syariat ngawur kayak begini. Ini. Ya. Jadi syariat kita itu sudah jelas. Nabi SAW itu katakan, kurban itu disembelih ba'da sholat id. Seandainya si sahibul kurban tidak sholat id, maka waktu kurbannya adalah setelah waktu diperkirakan sholat id itu sudah dilaksanakan. Jadi gini, kan sholat id itu waktunya ketika matahari itu meninggi. Menurut Imam Nawawi matahari meninggi. 15 menit setelah matahari terbit berarti. Kan kita lakukan sholat id berapa rakaat Bu? 2. Dilakukan 2 rakaat ringan sudah selesai, maka setelah itu boleh kurban. Oh jadi kalau misalnya 2 rakaat ringan ini, taruhlah terbit matahari jam 6, maka 15 menit setelahnya ya jam 6:15. 6:15 lakukan 2 rakaat, berarti taruhlah 5 menit, berarti 6:20 sudah boleh nyembelih kurban. Nah, sekarang kita bahas dulu sholat Idul Adhanya. Kenapa saya sebut sholat Idul Adha dulu di sini, Bu? Besok itu sholat Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Berarti ada 2 hari besar di situ, Bu. Hari besar pertama apa? Idul Adha. Hari besar yang kedua apa? Jumat. Nah, ini sering ditanyakan tentang hal ini. Pertama, ada keistimewaan ini. Tadi disebutkan 2 hal ketemu dalam satu waktu. 2 hari besar, 2 perayaan itu ketemu satu waktu. Terus yang kedua, Nabi SAW dalam prakteknya itu, beliau ketika bertepatan, sholat id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka surah yang beliau baca saat sholat itu adalah setelah Al-Fatihah rakaat pertama surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Surah Al-A'la berarti. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah dibacakan surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Hukumnya sunnah saja, Bu. Seandainya imamnya hanya bisa Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ya wes. Nah.
Dan nanti malah, aduh saya nggak mau jadi imam, kenapa? Aduh Ustaz kemarin bilang al-ala saya belum hafal. Al-Ghoshiyah, apalagi Al-Ghoshiyah. Maka ini sifatnya sunnah, bukan keharusan. Nabi SAW ketika dapati Jumat bertepatan, Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, beliau baca surat seperti itu. Terus yang kedua, ada sahabat yang bertanya kepada sahabat yang lainnya, kamu pernah dapati nggak Rasulullah SAW itu sholat Id bertepatan dengan hari Jumat? Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau tetap melaksanakan sholat Id, tapi beliau memberikan keringanan untuk tidak sholat Jumat. Tadi laksanakan sholat apa? Id. Terus beliau beri keringanan untuk tidak sholat Jumat. Ingat kalimatnya, kalau tidak sholat Jumat bukan berarti bebas sholat, Bu. Tapi sholat Idul Adha tadi sudah, terus sholat Jumatnya dia nggak lakukan, maka diganti dengan sholat apa? Tapi saya kasih tambahan catatan lagi yang para ulama sebutkan. Ini penting banget. Sebenarnya ini untuk para takmir ini. Para takmir, pengurus masjid diharapkan tidak liburkan sholat Jumat. Please. Kenapa, Bu? Bu, ada yang mau tetap pergi ke masjid, Bu. Jadi jangan sampai takmirnya atau DKM-nya nanti buat pengumuman, mohon maaf, sholat Jumat hari ini libur. Tetap nanti dilakukan, Bu. Karena tetap ada yang mau sholat Jumat aja. Walaupun ada, saya nggak sholat Jumat, saya sholat zuhur aja deh. Ya, silakan. Tapi sholat Jumat tetap dilakukan. Tetap diadakan, Bu. Ini kalau jenengan punya suami yang pengurus masjid atau DKM, tolong beritahu. Ya. Karena banyak yang pengurus masjid sering tanyakan seperti ini. Karena mereka mau liburkan. Soalnya faktor meliburkan juga kenapa? Pagi ngurus kurban. Ya tinggal nanti mereka ngatur-atur deh. Mungkin sebagian kurban nanti pas pagi, sebagian nanti ba'da Jumatan. Ngatur aja seperti itu, bisa kok. Nah, kemudian nanti pelaksanaan sholat Id sama seperti yang sebelum-sebelumnya, 2 rakaat, sama seperti Idul Fitri. Setelah itu nanti diadakan khutbah. Baik, selanjutnya adalah amalannya kurban. Selanjutnya amalannya adalah kurban. Dalam suatu hadis sebut seperti ini. Ini sering hadis ini disebutkan. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki lantas dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga oleh Ibnu Majah. Kalau ibu dengar hadis seperti ini, perlu dipahami, ini sebagian ulama menyatakan dari hadis ini hukumnya kurban itu wajib. Berarti kalau mampu terus tidak kurban, dosa, Bu. Kalau mampu tapi tidak kurban, dosa. Namun yang tepat, hadis ini sendiri secara riwayat, hadisnya ini hanya perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama yang menyatakan kurban itu tidak wajib, kurban itu sunnah, menolak hadis ini. Alias hadis ini tidak dipakai. Terus dalam riwayat yang lainnya lagi, ya ayuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhatan wa atiratan. Wahai manusia, sesungguhnya setiap keluarga itu wajib menyembelih kurban dan atiro setiap tahunnya. Atiro itu ada penyebutan penyembelihan pada bulan Rajab. Tapi di sini dipotongkan kalimatnya, wajib bagi keluarga untuk berkurban. Hadis ini juga dikritisi oleh para ulama, sanadnya itu lemah. Sehingga yang jadi pembahasan apakah kurban itu wajib ataukah sunnah, yang lebih tepat di sini kurban
dihukumi sunnah, tidak sampai wajib. Di antara yang berpandangan seperti ini adalah jumhur ulama atau kebanyakan ulama. Dalilnya, man arada ayyudhiyah, siapa yang ingin berkurban, kata Nabi SAW. Diawali dengan kalimat siapa yang ingin berkurban. Berarti yang tidak ingin berkurban gak masalah. Ini saya akan sebutkan dari riwayat sahabat-sahabat ada yang tidak berkurban juga. Man arada ayyudhiyah fadakhalal asyru. Lantas dia sudah punya keinginan, terus sudah masuk bulan Dzulhijjah. Berarti kemarin malam Rebu itu, Bu, pas waktu maghrib itu kan sudah masuk awal Dzulhijjah. Fala ya'khudh min sya'rihi, maka jangan dia itu potong rambutnya, wala min basyarihi syai'an, dan juga jangan potong kulitnya. Maksudnya di sini adalah potong kukunya. Maka jangan dia potong apa? Rambut, jangan dia potong kuku. Rambut sini rambut kepala dan rambut-rambut yang lainnya. Terus kuku di sini kuku, jari tangan dan juga jari kaki tidak boleh dipotong. Nah di sini kalimatnya, kesimpulannya kurban itu sunnah berdasarkan dalil ini, dan inilah pendapat cara pendalilan dari Imam Syafi'i. Tapi pelajaran yang lainnya lagi, ini berlaku larangan, Bu, bagi siapa saja yang ingin berkurban. Tapi di sini catatannya, pertama, hukum larangan ini adalah makruh. Kata Imam Nawawi ini makruh tanzih. Makruh tanzih itu berarti tidak disukai. Tapi seandainya itu diterjang larangan ini, tidak berdosa. Kalau dia berkurban, tetap berkurban, kurbannya tetap sah. Tidak terpengaruh dengan larangan ini, Bu. Terus, tadi disebutkan man arada, dalam riwayat yang lain, min ahadikum, salah seorang di antara kalian. Berarti ini perwakilan dari anggota keluarga saja. Cukup sohibul kurban saja. Kemarin ada habis kajian ada yang nanya ke saya gini, Ustaz, yang punya duit itu saya, istri. Terus saya gimana Pak Ustadz? Ini pakai nama saya atau nama suami? Nah, terus saya jelaskan, Bu, kalau itu pakai nama ibu, maka siap-siap tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Terus baiknya gimana Pak Ustadz? Gini aja Bu, serahkan aja ke suami, suruh dia pakai nama dia. Itu, jadi hibah untuk suami. Saya dapat pahala nggak? Sudah dapat pahala Bu. Dan Allah tahu duitnya dari ibu. Allah tahu, tapi kan pakai nama dia. Dan kurban, ingat, kurban, satu kurban cukup untuk satu keluarga. Apa keluarga yang dimaksud di sini? Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu katakan, satu keluarga itu adalah satu rumah, satu nafkah. Bisa jadi satu keluarganya itu di sini orang tuanya, anaknya di Gunung Kidul. Oh, sudah beda. Berarti baiknya kalau seperti ini sudah beda rumah, yang di Jogja sini kurban sendiri, yang di Gunung Kidul kurban sendiri. Bisa juga Bu, satu rumah itu ada dua keluarga Bu. Ya. Karena orang tuanya dia nafkahi istrinya sendiri, terus anaknya tinggal situ juga, punya istri lagi sendiri. Maka baiknya seperti ini, kurbannya dua Bu. Kata penulis Kifayatul Akhyar, tadi pembahasannya kurban itu sunnah. Jika satu keluarga tadi mampu kurban, lantas tidak berkurban, maka terjatuh pada hukum makruh. Berarti apa di sini? Sebaiknya ada yang berkurban di situ. Walaupun kalau kita lihat dalam riwayat yang lainnya tadi seperti saya sebut, ya hukumnya sunnah, karena pernah ditanyakan kepada orang yang dia itu bertetangga dengan Abu Bakar, dia bertetangga dengan Umar. Nah, kemudian dia nyatakan wa kana la yudhiyan.
Abu Bakar dan Umar. Saya tahu, saya tetangganya dia kok. Mereka berdua nggak berkurban tahun ini. Jadi pernah nggak berkurban? Juga ada perkataan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia katakan, sungguh saya meninggalkan berkurban, padahal saya termasuk yang dimudahkan rezekinya, karena khawatir para tetangga akan melihat bahwa kurban itu wajib. Nah, saya jelaskan masalah hukum kurban di sini, Bu. Mohon maaf, sekarang ini untuk jumlah kurban, Bu, tahun ini menurun drastis. Yang berkurban tahun ini menurun drastis. Karena banyak yang lebih memikirkan, aduh ini kedepannya gimana. Ada yang karena mungkin di PHK, ada yang memang sengaja tahan. Karena masalah ekonomi saat ini berat sekali. Para pedagang-pedagang sapi sama kambing itu pada bingung sekarang ini, Bu. Karena nggak laku kambingnya sama sapinya, Bu. Berkurang dengan tahun lalu. Begitu juga yang biasanya nyalurkan kurban. Wah, ini kok sulit sekali ya, dulu beda ya. Beda dengan dulu. Nah, sehingga kalau memang punya kesulitan seperti itu, tidak sampai berdosa jika tahun ini tidak berkurban. Namun kalau merasa rezekinya cukup secara perhitungan, masih bisa berkurban, saran saya berkurban. Baik, sekarang kita jelaskan sekilas tentang kurban, baru setelah itu saya buka tanya jawab. Kurban ini ada beberapa hal yang poin-poin penting yang perlu kita ingat. Yang pertama ini kaitannya persiapan sebelum kurban, berarti pemilihan hewan. Terus yang kedua saat penyembelihan. Terus yang ketiga setelah disembelih berarti pemanfaatan. Ada pemanfaatan yang boleh, ada pemanfaatan yang tidak boleh. Oke, sekarang yang pertama ini persiapan sebelum kurban, Bu. Apa persiapan sebelum kurban? Yang dilakukan adalah memilih hewan. Nah, hewannya ini punya ketentuan, Bu. Ingat, kita itu kurban itu bukan niatan awalnya untuk makan dagingnya sebenarnya, Bu. Tujuannya taqarrub ibadah. Jadi bukan tujuannya banyak-banyak daging, Bu. Kalau mau banyak-banyak daging, Bu, saran saya beli aja di pasar, Bu, lebih enak. Karena daging kurban itu, mohon maaf, di sebagian tempat itu karena pengurusan kurban itu nggak sesuai standar. Ada yang pernah jenengan lihat sapi ngamuk-ngamuk kan, Bu? Ya. Karena apa? Satu RT turun semuanya, Bu. 50 laki-laki itu jagalin itu semuanya itu, coba, Bu. Satu sapi lawan 50 orang, Bu. Apa yang dia lakukan kayak gini? Stres, Bu. Stres dia. Tanya aja sama pakar-pakar kedokteran hewan itu. Mereka tahu kayak gini. Dan selalu kasih penyuluhan seperti itu. Ini nggak nangani kayak gini para panitia. Kadang dikasari. Belum lagi nanti lihat aturan-aturannya. Ada yang buat hewannya jadi cacat. Ya. Ingat, kita ini ibadah, Bu. Nah, karena standar kita itu ini ibadah, ini ada aturan-aturannya. Baik, yang pertama, hewannya yang boleh jadi kurban itu cuma 3 jenis saja. Unta, sapi, termasuk kerbau, kambing, di sini termasuk juga domba. Terus ketentuannya, untuk unta, umur minimal 5 tahun. Untuk sapi, umur minimal 2 tahun. Untuk kambing dan domba tadi, umur minimal 1 tahun. Tapi Nabi SAW itu katakan, jika kesulitan mencari domba 1 tahun, maka boleh berkurban dengan domba 6 bulan. Jika kesulitan berkurban dengan domba 1 tahun karena tidak ada, maka kalau ada domba 6 bulan, boleh berkurban dengan domba 6 bulan. Selama apa tadi? Kalau tidak ada yang 1 tahun. Karena saya pernah dengar ada paket kurban itu cuma 1,5 juta saja. Ternyata pakai domba 6 bulan. Maka saya sarankan selama masih ada domba 1 tahun, nggak usah ikut paket ini. Terus, itu umurnya.
Lalu dari sisi patungan, dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam sejarah di tahun 6 Hijriah, Nabi SAW itu pernah gagal umroh. Jadi masuk kota Mekah, beliau gagal. Terus sudah bawa hewan kurban tuh, langsung mereka nyembeli. Lalu dalam hadis disebutkan, untuk unta dan sapi kami berserikat untuk 7 orang. Terus dalam riwayat yang lain lagi, dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan yang lainnya, ada yang berkurban dengan 1 kambing, dia kurbankan untuk dirinya dan anggota keluarganya. Maka ketentuannya, untuk sapi dan unta boleh urunan maksimal 7 orang. Ya, maksimal. Kalau 6 berarti boleh, kalau 5 juga berarti boleh, 2 boleh, 1 orang pun boleh. Terus kalau untuk kambing hanya boleh untuk 1 orang. Dan setiap orang ini boleh menyebut nama keluarga yang tadi saya sebut. Jadi kambingnya atas nama si A dan keluarga. Tadi 1/7 sapinya atas nama si A dan keluarga. Boleh. Catatannya di sini untuk sapi. Biasanya di sini yang terjadi di DKM. Kalau urunannya itu, misalnya taruhlah sapi, urunan di Jogja berapa Bu? 3 juta apa 4 juta? 3 juta? Wes 5 juta aja deh, 5. Wes 5. Urunannya misalnya 5 juta, maka kali 7 berapa Bu? 35. Ini harus rata. Dalam satu kasus gini, ternyata sudah kumpul 5 juta, 5 juta, 5 juta, harusnya kan sapi 35. Ternyata yang didapati itu sapi harga 36,5. Oh, ini bagus nih. Ini nanggung nih. Ya. Terus akhirnya dari 7 orang tadi yang satu mikir gini, sudah saya nombok saja. Berarti dia 5 plus 1,5. Iya tak? Jadi berapa? 6,5 untuk dia. Mohon maaf seperti ini tidak rata 7. Alias tidak maksimal 1/7 Bu. Sehingga seperti ini tidak sah dari urunan 7 orang tadi. Yang benar bagaimana? Harusnya sisa 1,5 itu dibagi 7, dinaikkan lagi iurannya. Jangan ada yang sok jadi pahlawan. Atau dia biasa kayak gini, yang tadi tambah 1,5, dia bilang, sudah saya nanggung saja. Gini ya, 1,5 ini saya nanti kasih ke kalian untuk 6 orang. Kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian, sehingga iuran kita naik nih. Tapi itu hadiah dari saya, nggak masalah. Tapi harus ada akad. Baik, terus beralih lagi ke hewan yang dijadikan kurban. Hewan yang terbaik. Hewan yang bagaimana? Yang terbaik itu yang pertama, yang paling gemuk. Yang kedua, yang lebih mahal. Yang ketiga, tanduknya lengkap. Yang keempat, jantan. Yang kelima, warnanya putih. Ingat, ini cuma masalah terbaik saja. Seandainya tanduknya itu nggak ada, sah. Seandainya yang disembelih itu betina, sah. Terus sekarang ini poinnya, yang ini yang terbaik saja Bu. Tapi ini yang paling penting di sini. Jangan sampai dikurbankan hewannya itu kalau memiliki 4 cacat. Maka sekarang kita bahas cacat hewan kurban yang tidak boleh ada. 1, buta sebelah. 2, yang sakitnya parah. Kalau cuma sakit ringan saja nggak masalah. Sakitnya parah. 3, yang pincangnya parah. Apa tanda pincangnya parah? Penulis Kifayatul Akhyar tersebutkan pincang yang parah itu tidak bisa lagi jalan. Tapi kalau dia pincang terus dia masih bisa jalan, nggak masalah. Terus yang keempat, sangat kurus sampai tidak ada sumsum.
Oke, berapa tadi Bu cacatnya Bu? Coba disebutkan. 1, 2, sakit parah. 3, pincang yang tidak bisa buat jalan. Yang keempat, kurus. Para ulama simpulkan dari penjelasan ini, seperti penulis Kifayatul Akhir katakan bahwasanya kalau cacatnya ini mengurangi daging atau kualitas daging, itulah yang menyebabkan hewan kurbannya tidak sah untuk dijadikan kurban. Contoh, giginya ompong sampai sulit makan. Apa yang terjadi kalau sulit makan, Bu? Daging berkurang nggak? Daging berkurang, kurus kan? Maka kalau sapi atau kambingnya giginya ompong sampai jadi kurus, tidak bisa dijadikan kurban. Contoh lagi, daging berkurang. Telinga, kuping, ini masih bisa dimakan, Bu, ini, Bu. Buntut, itu juga masih bisa dimakan, Bu. Kalau buntut jadikan apa, Bu? Enak. Berarti kalau ekornya itu terpotong, terputus, maka peluang untuk buat sop buntut itu nggak ada, Bu. Maka ketika telinga terpotong, buntutnya terpotong, maka tidak sah dijadikan kurban. Namun bedakan dengan tanduk, Bu. Kalau tanduknya nggak ada masalah apa-apa. Apa mau dijadikan apa tanduk gitu, Bu? Nggak ada, Bu. Kan mungkin ada yang mau ambil sudah untuk pajangan saja, nggak bisa dijadikan makanan. Maka ini keadaan yang berbeda. Nah, sudah hewannya sudah ada, cacatnya tadi dihindari, dan pengurusan kurban juga diusahakan jangan sampai timbul cacat ini. Misalnya pengurusannya itu dikasari hewan tadi sampai pincang nggak bisa jalan lagi, ya, maka baiknya hewan kurbannya itu diganti. Kalau tidak sah dijadikan sebagai kurban. Terus setelah itu penyembelihan. Saya nggak usah jelaskan penyembelihan, Bu, karena ini nggak ngaruh untuk ibu-ibu. Ibu ngaruhnya itu cuma mau masak aja. Sekarang yang terakhir itu pemanfaatan hewan kurban. Pemanfaatan kita bagi jadi dua. Ada pemanfaatan yang boleh dan ada pemanfaatan yang dilarang. Pemanfaatan yang boleh, ingat catatan penting. Kurban itu harus ada sedekah. Lihat, yang saya contohkan kayak gini nggak boleh, Bu. Contoh misalnya yang nggak boleh, dia yang beli sendiri di rumah. Terus dia suruh istri siapkan daging-dagingnya ini, dimasak sendiri, dimakan sendiri, nggak dibagi-bagi. Maaf, itu nggak kurban, Bu. Saya niatkan kurban, tapi untuk saya sendiri. Ya ngapain? Kurban harus ada sedekah, Bu. Ya, ingat ya, kurban harus ada apa? Sedekah. Maka para ulama itu rinci jadi 3 tingkatan untuk pemanfaatan kurban ini, penyaluran kurban ini. Yang pertama, disedekahkan semua. Tapi dianjurkan shahibul kurban nyicipi dari daging yang ada. Kalau kita lihat dari praktek Rasulullah SAW, beliau mengambil ya secuil, yaitu bagian hati. Cuma nyicipi saja gini, berarti nggak banyak. Bukan dia ngambil satu paha, itu bukan. Oke, terus yang kedua. Shahibul kurban ambil 1/3. Terus sisanya disedekahkan semuanya. Berarti sedekah 2/3. Oke, ini boleh. Terus yang ketiga, 1/3 untuk shahibul kurban, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk sedekah. Hadiah dengan sedekah itu beda, Bu. Kalau sedekah untuk orang miskin, hadiah untuk orang kaya. Saya ulang tadi yang ketiga. 1/3 untuk shahibul kurban, 1/3 lagi untuk
hadiah, terus sepertiga lagi untuk sedekah. Terus catatannya, kalau untuk sedekah, catatannya 3, Bu. 1, harus ada dagingnya. Nggak boleh balungnya saja, nggak boleh jeroannya saja, nggak boleh kulitnya saja. Harus ada apa, Bu? Dagingnya. Kemudian yang kedua, dagingnya masih fresh. Terus yang ketiga, dagingnya mentah, nggak perlu dimasak. Karena bisa jadi gini, dia diserahkan daging, orang miskin itu diserahkan daging, dia olah sendiri. Atau dia nggak butuh daging, Bu. Dia butuh apa? Saya butuh duit. Maka dia jual. Yang penting sudah serahkan ke dia lah, Bu. Dia ambil daging ini, dia jual. Untuk apa? Saya butuh duit, Pak Ustadz. Mau beli beras. Terus lauknya gimana? Ganti tempe aja. Sudah, dia bisa hidup, Bu. Ya, itu terserah dia. Makanya tadi disarankan dagingnya apa, Bu? Mentah. Nanti bedakan dengan akikoh, Bu. Kalau akikoh itu disarankan dimasak. Tapi kalau untuk kurban, mentah. Itu bedanya. Tapi akikoh sama juga tadi. Akikoh tidak boleh dimakan sendiri. Juga akikoh tidak boleh juga dijual. Sama dengan kurban. Nah sekarang yang dilarang terkait dengan kurban 2. Yang pertama, menjual hasil kurban. Ingat, berarti sohibul kurbannya atau panitia ini sama. Beda dengan orang yang sudah dikasih tadi itu, Bu. Tidak boleh jual dagingnya, tidak boleh jual jeroannya, tidak boleh kepalanya, tidak boleh kulitnya. Bahkan tentang kulit ini Nabi SAW katakan sendiri dalam tekstual hadis, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang jual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Terus yang tidak boleh lagi yang kedua. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika ngurus kurbannya Nabi SAW, waktu itu Nabi berkurban 100 ekor unta. 63 beliau sembelih sendiri, 37 beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali katakan, saya tidak memberi hasil kurban ini sebagai upah untuk tukang jagal. Saya ngambil dari uang saku saya sendiri sebagai upah untuk tukang jagal tadi. Jagal itu dalam bahasa Arab jazar. Jazar itu siapa? Yang motong, yang nguliti. Maka dia tidak ngambil dari hasil kurbannya ini. Maksudnya gini, kadang tukang jagal nggak dikasih duit, tapi dibilang, Pak, jenengan ambil kepalanya aja ini upah nih dari 10 sapi yang jenengan sembelih. Maaf, itu sama saja kepalanya dijual, terus kepalanya tadi hasilnya dikasih orang itu tadi, yaitu tukang jagal. Nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Nanti kalau dia ingin dapat jatah silakan, tapi ada ongkosnya lagi, Pak. Ini upah untuk jenengan. 2 ini sekaligus tidak masalah. Baik, dari sini sekali lagi kita tekankan kurban itu ibadah. Maka aturan-aturannya harus jelas supaya kurban ini diterima. Allah katakan ini ibadah juga dalam ayat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusukku yaitu sembelianku, juga hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbal alamin. Baik, itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Masih ada waktu 20 menit untuk tanya jawab bebas. Silakan.